warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ledepan Waalaikumsalam. mempresentasikan tujuan pembelajaran materi modul 1 penyuluhan. Baik, saya akan menjelaskan materi falsafah penyuluhan. Falsafah penyuluhan merupakan pandangan hidup atau landasan pemikiran yang didasarkan pada kebijakan moral apa yang akan dan harus diterapkan dalam perilaku. Oleh karena itu, falsafah dalam penyuluhan kehutanan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar dapat mereka meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Falsafah penyuluhan yang dikembangkan dikenal dengan istilah 3T, yaitu terat atau kebenaran. Artinya bahwa bahan atau materi penyuluhan harus merupakan kebenaran, yakni berasal dari penelitian dan telah diuji, bukan sekedar suatu asumsi atau dugaan. Yang kedua yaitu teras atau keyakinan. Artinya bahwa bahan atau materi penyuluhan harus telah diyakini oleh penyuluhnya sendiri akan dapat memberikan perbaikan atau keuntungan ekonomis. Yang terakhir yaitu tips atau pendidikan. Artinya bahwa penyuluhan sebagai pendidikan non formal, petani dan keluarganya harus berorientasi pada perubahan perilaku dan pemeliharaan serta perbaikan kehidupan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felix Alkofi. Ya, baik, saya akan melanjutkan falsafah penyuluhan. Falsafah penyuluhan ditinjau dari konsep pendidikan adalah 1. Belajar sambil berbuat. 2. Percaya terhadap apa yang dilihat. 3. Berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam buku Penyuluhan Pembangunan Kehutanan tahun 1996 dirumuskan bahwa penyuluhan harus selalu berorientasi pada 1. Kebutuhan sarana penyuluhan. 2. Kemandirian sarana penyuluhan. 3. Kesejahteraan sarana penyuluhan. Itu mungkin materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Setelah itu materi akan dilanjutkan oleh Erik Dwi Putra Maroy. Dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan prinsip penyuluhan. Berbicara tentang prinsip, Matthews yang dikutip dalam buku Penyuluhan Pembangunan Kehutanan tahun 1996 dinyatakan bahwa prinsip merupakan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan secara konsisten. Karena itu prinsip berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai hasil pengamatan dan kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, tetapi setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Seorang penyuluh, apalagi administrator penyuluhan, tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa memahaminya secara mendalam. Pendapat Dhama dan Nagar dalam buku Penyuluhan Pembangunan Kehutanan tahun 1996 ada 12 prinsip dalam penyuluhan, yaitu yang pertama sesuai minat dan kebutuhan, yang kedua melibatkan organisasi masyarakat bawah, yang ketiga menyesuaikan dengan keragaman budaya, yang keempat menuju pada perubahan budaya, yang kelima selalu membangun kerjasama dan partisipasi, yang ketujuh demokrasi dalam
penerapan ilmu. Yang kedelapan, belajar sambil bekerja. Kesembilan, penggunaan metode yang sesuai. Kesepuluh, menumbuhkan kepemimpinan. 11, spesialis yang terlatih. 12, perhatian kepada segenap keluarga. Yang ke-13, mewujudkan kepuasan sasaran penyuluhan. Sekian itu penjelasan prinsip penyuluhan dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah. Setelah itu, marilah kita lanjutkan materi yang dibawakan oleh Aulia Laksana. Ya, makasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu makna yang terkandung dari prinsip penyuluhan ditinjau dari pihak sasaran adalah: yang pertama adalah petani atau pelaku utama belajar secara sukarela. 2. Materi penyuluhan didasarkan atas kebutuhan petani dan keluarganya. 3. Secara potensi, keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk membina tidak ada pada petani, sehingga kebijaksanaan suasana fasilitas yang menguntungkan akan menimbulkan kegairahan petani untuk beraktivitas. Dan yang keempat adalah petani tidak bodoh, tidak konservatif. Petani mampu belajar dan sanggup berkreasi. Dan yang kelima adalah belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif. Apa yang dikerjakan, jalani sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani dan menjadi kebiasaan baru. Dan yang terakhir adalah belajar dengan melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praksi dan kebiasaan mencari kemungkinan yang lebih baik akan menjadikan petani seorang yang berinisiatif dan berswadaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi terakhir yang akan disampaikan oleh David Banten Pandipalogo. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang asas-asas dalam prinsip penyuluhan. Prinsip penyuluhan sesungguhnya adalah suatu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan paling tidak adanya 13 asas yang telah dirumuskan dalam Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan berasaskan demokrasi. Dan kedua, penyuluhan berasaskan manfaat. Dan ketiga, penyuluhan berasaskan kesetaraan, perpaduan. Yang kelima, penyuluhan berasaskan keseimbangan. Dan yang keenam, penyuluhan yang berasaskan keterbukaan. Yang ketujuh, penyuluhan berasaskan kerjasama. Yang kedelapan, penyuluhan berasaskan partisipatif. Dan yang ke-9, penyuluhan berasaskan kemitraan. Dan yang ke-10, penyuluhan yang berasaskan keterbukaan. Dan yang ke-11, penyuluhan berasaskan keberlanjutan. Dan selanjutnya penyuluhan berasaskan berkeadilan. Dan yang ke-12, penyuluhan berasaskan pemerataan. Dan yang terakhir atau yang ke-13, penyuluhan yang berasaskan bertanggung jawab. Demikianlah paparan materi dari saya pada malam hari ini. Ya, sekianlah dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berhati, mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.